Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu kan. Kali ini ada tabel unsur X yang terbaru. Mudah-mudahan itu informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kita akan selipkan tabel unsur X. Nah, selamat buat tim pemenang ya, yang kemarin udah menang, yang happy itu selamat, keren gitu kan. Feeling so good gua meleset di Spanyol. Nah, maka dari itu kan prediksi, bisa aja meleset. Maka dari itu gua tekenin sekali lagi rules dari gua, terutama buat yang baru yang belum paham konten prediksi. Nah, data-data inti prediksi ini ada di sini guys. Jangan di skip. Jadi biar dapat feelingnya. Feeling kita bisa berbeda, tetapi yang penting data-data intinya guys. Yang kedua, langsung aja subrek, aktifkan notifikasi loncengnya biar gercep kalau ada konten baru dari gua. Yang ketiga, nah ini nih yang penting nih. Kalau menang diem-diem aja, kalah kok marah, ya kan? Siap menang harus siap kalah bro. Pokoknya itu, ngapain kalau kita nggak siap kalah ya, kalau maunya menang aja. Yang keempat, feeling prediksi gue ini dari data gue sendiri, bebas aja, bisa berbeda guys ya kan. Yang penting teman-teman semua pakai feeling so goodnya kemana gitu ya. Yang kelima, kasih gue energi tambahan, like, comment, curcol, share video ini. Dan yang udah ngasih saweran, mantap pokoknya. Terima kasih bosku, keren. Mantap ya. Oke guys, gitu aja buat teman-teman semua baru. Tolong nih rules Kang Ikang gitu ya. Ini adalah channel prediksi, bukan ngasih janji pasti guys. Oke, biar paham kalau harus siap mentalnya, ya udah gitu. Apapun resikonya, yakin aja, feeling so good. Ya, oke guys, langsung aja kita langsung ngebut nih, langsung ke data inti. Nah, itu. Nah, dari sini kita nyantai. Karena kita mau bahas ini pakai feeling guys, bahas tabel ya. Set. Nah, oke guys, langsung aja tabel pertama. Kita langsung lihat nih. Tanpa berlama-lama, mata gue langsung melihat kemenangan Brazil itu 4 ya. Udah gitu ball positionnya menang. Nah, jumlah golnya 12. Nah, ini masuk ke belasan. Bandingkan dengan Kroasia, dia hanya irit golnya ya, 6. Setengahnya dari Brazil. Kebobolannya Brazil 3. Kebobolannya Kroasia 2. Tetapi dia mampu menguasai bola nih, Kroasia itu 50% ya. Artinya tim yang di atas 50% dominan juga termasuknya. Jadi kalau di sini kata gua indikasinya itu di babak pertama kemungkinan bisa imbang. Bisa imbang. Kenapa? Bisa 1-1. Kenapa? Feeling gua malah Kroasia duluan yang ngegolin. Itu feeling gua ya, guys. Nah, itu di tabel yang pertama. Sekarang kita lihat kekuatan kedua tim di tabel kedua, guys. Nah, ini dia nih. Tabel kedua. Teman-teman bisa lihat. Dari 12 golnya Brazil yang tadi kita bahas sekarang dan 6 golnya Kroasia yang tadi kita udah bahas, ternyata Brazil memang terbukti sekali lagi mereka itu banyak terjadi gol di babak pertama ya. Waktu kemarin lawan Korea udah lihat dong babak pertama kayak apa Brazil kan. Nah, sedangkan Kroasia ini mereka lebih aktif di babak kedua. Nah, karakternya berseberangan nih. Brazil di babak pertama lebih menggembur, Kroasia itu sedikit lebih aktif di babak kedua. Dari shot on goalnya Brazil luar biasa, 8 shot on goal gitu ya, berbanding 7 shot off goalnya. Nah, kebandingkan dengan Kroasia, dia agak kalah di sini. Jadi tabel kedua ini memang kelihatan Brazil akan mendominasi. Kalau dari sini ya, dari sisi sini ini Brazil akan mendominasi. Tetapi jangan dilihat dari sini juga. Ini ada indikasi lain kalau Brazil ada unsur yang dikatakan kurang beruntung. Kenapa? Ini block shotnya 2,6. 2,6 hampir 3 guys. Kalau gue nyiriin 2,6 ini angka-angka yang cenderung kurang beruntung kalau kata gue ya. Nah, itu kekuatan kedua tim di tabel kedua. Sekarang kita lihat di tabel ketiga. Lihat, dari faktor apa nih? Nah, dari faktor goalkeeper save-nya Kroasia, dia lebih baik guys. Kemungkinan kipernya Kroasia ini akan bekerja lebih aktif lagi gitu kan. Mudah-mudahan dia mampu untuk menggagalkan serangan-serangan Brazil dan lagi on fire kipernya nih guys. Corner kick udah kelihatan gitu ya, dari jumlah free kick sama corner kick Brazil lah. Tapi gue memperhatikan dari goalkeeper save-nya ini ya. Terus total pass. Nah, kalau total pass ternyata hasil hitung-hitungan gua, rekapan gua nih statistiknya itu menunjukkan Kroasia lebih banyak mendominasi lapangan. Ya, dangerous attack-nya juga bisa teman-teman lihat di sini. Nah, lihat. Jadi hampir seimbang kalau kata gua ya, guys. Nah, agak rumit sebenarnya kalau ngelihat 5 match terakhir mereka ini ya. Ini data 5 match terakhir mereka. Seru guys. Jadi ini tim yang tidak boleh dipandang sebelah mata keduanya nih ya, terutama untuk Kroasia karena teman-teman kecenderungannya banyak Brazil kayaknya ya. Tapi lihat dulu, mereka punya sejarah head to head ya. Head to headnya bisa teman-teman lihat di sini. Dari 4 pertandingan yang udah gua rekap ya, mereka sejarahnya 4 kali nih yang gua rekap ya. Mereka itu unggul Brazil guys, 3 kali, seri sekali. Jumlah ngegulinnya ya, jumlah ngegulinnya bisa teman-teman lihat. 7 dari Brazil, sedangkan Kroasia sedikit. Nah,
lebih dari Brazil. Kita kira-kira nih kalau ball possessionnya itu 60% buat Brazil, Kroasia 40%. Sedangkan di sini ada indikasi kekuatan lain dari Kroasia, itu dangerous attack. Mereka lebih unggul daripada Brazil dalam sejarahnya, 57 berbanding 53. Jadi kekuatan Kroasia pun bisa nih ya. Artinya mereka masih bisa, artinya mampu menang, bahkan di sebelahnya kalau seri mah udah punya sejarah ya. Tapi mereka juga mampu menggempur dari Brazil. Ya, jadi dari faktor ini sebenarnya sudah kelihatan Kroasia gitu kan, apalagi babak 8 besar semua kemungkinan bisa terjadi guys, apapun itu bisa terjadi gitu kan, bisa duel sampai adu penalti, bisa apapun bisa terjadi. Jadi ini tim-tim yang udah semakin mengkerucut lagi itu semakin hebat lagi gitu guys. Jadi kita lihat sebenarnya ini dari tabel keempat pun sebenarnya cenderungnya ke Brazil, tapi lebih ke Kroasia nih di sini ya. Yang 1 2 3 lebih cenderung ke Brazil, tapi di sini kekuatannya kalau feeling gua nih dangerous attack-nya Kroasia akan lebih efektif kalau menurut gua nanti di pertandingan. Nah, di sini guys, gua tambahin yang baru. Ini yang baru guys. Sebentar, gua minum dulu. Nah, yang baru di sini adalah tabel faktor X alias unsur X yang tadi gua dibilangin. Nah, di sini gue membuat tabel data terbaru karena apa? Karena menurut feeling gue di sini perlu teman-teman informasi tambahan ya. Barangkali itu bisa menjadi bayangan, dan gue juga memprediksi di sini Brazil ada Neymar, Richarlison, Casemiro. Jadi ini adalah prediksi 3 pemain kunci menurut gue. Kalau mereka dimainkan ya guys, kalau mereka dimainkan Neymar, Richarlison, Casemiro dari Brazil itu bisa menjadi faktor penentu. Entah mereka ngegulin atau mereka jadi man of the match. Kalau menurut gue itu diantara 3. Kalau dari Kroasia ya Kramaric ya, Kramaric dia ini adalah top skor sementara Kroasia. Neymar sejarahnya dia paling banyak ngegulin ke gawang Kroasia guys. Makanya dari situ gue masukin faktor X-nya 3 pemain tersebut. Modric ini pemain senior dan mungkin akan menjadi Piala Dunia terakhirnya ya. Jadi motivasinya itu bisa jadi adalah 3 pemain ini dari Kroasia. Nah, kalau dari 2018 kemarin ya Brazil hanya mampu ke perempat final. Dia kalah 1-2 dari Belgia. Nah, sedangkan Kroasia ini faktor X ya. Dia adalah finalis waktu World Cup tahun kemarin. Kalah 2-4 dari Prancis guys. So, ini dia faktor penentunya. Kalau dari faktor X yang terakhir itu urutan peringkat FIFA ya, Brazil yang pertama melawan 12 dari Kroasia. Rata-rata umurnya Brazil sedikit lebih tua daripada Kroasia ya. Brazil sedikit lebih tua daripada Kroasia. Nah itu guys, ini diantaranya faktor-faktor X yang menurut gue bisa jadi mungkin pemacu semangat buat para pemainnya, karena sejarahnya mereka pengen lebih baik daripada tahun 2018 gitu kan. Apalagi mereka statusnya peringkat FIFA-nya juga tinggi apa bagaimana. Nah ini gue campur aduk semuanya menjadi faktor X. Nah itu dia guys. Nah sekarang kita lihat dari tabel odds. Nah kita lihat tabel oddsnya ya. Sip. Oke guys, jadi ini menurut tabel odds ya teman-teman semua. Ini menurut tabel odds ini di sini memang artinya kecenderungan semua pasti sepakat gitu ya bahwa Brazil diprediksi akan menjadi pemenang ya. Tabel odds pun pasaran juga seperti itu guys. Tetapi kita lihat juga di sini bahkan sampai ke posisinya purnya itu sampai pur 2 ya guys. Wow. Nah, bagaimana menurut pandangan gua sendiri gitu ya, menurut feeling so good gua gitu ya. Sekali lagi nih sebelum gua ngungkapin guys, gua tekanin lagi nih guys, rules dari gua terutama nomor 3 ya. Jadi di sini prediksi bukan janji pasti guys. Coba teman-teman kalau misalkan memang nemu channel yang prediksinya 100% benar, mungkin teman-teman gak nonton video gua, bener gak? Ya sekali lagi ini rules nomor 3 terutama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua menang diam-diam aja, kalah kok marah. Nah itu, jadi jangan sampai jadi warganet yang seperti itu guys ya. Kita enjoy aja di sini guys. Tolong gitu ya supaya kita bisa satu frekuensi di sini. Teman-teman bisa lihat tuh dia. Ya, kalau menurut feeling gua di sini emang sih, gue juga cenderungnya Brazil guys. Jadi gue cenderungnya Brazil di sini karena memang dia motivasinya itu di faktor X-nya kalau kata gue. Lebih ke faktor X-nya kenapa? Masa iya dia mau mengulangi kejadian waktu tahun 2018 dia cuma sanggup ke babak perempat final gitu ya guys. Nah itu dia. Jadi kayaknya motivasinya, tetapi Kroasia juga sama. Dia juga tahun kemarin finalis. Maksudnya dia nggak mampu untuk melanjutkan kayak tahun 2018 sama-sama. Tapi gue lebih cenderungnya ke Brazil. Apalagi namanya Neymar kalau main itu dia punya feeling gitu ya. Ke gawang Kroasia lebih punya sejarah. Neymar tuh ngegulin paling banyak ke gawang Kroasia ya. Nah ini dia nih faktor X-nya. Siapa tahu gitu ya, gue nggak tahu guys, tetapi gue feelingnya cenderung ke Brazil. Skornya berapa menurut gue? Kalau menurut gue ini tipis, bisa ada kemungkinan malah Kroasia ngegulin duluan. Itu
besar kemungkinan, cuman lebih yakin gue Brazil yang akan jadi pemenang gitu ya. Skornya berapa? Lah kira-kira aja menurut gue ini mah suka-suka gue kan ngomongnya ya guys. 2-1 kalau gue. Kayaknya 2-1. Bisa jadi sih lebih, tapi gue lebih kuatnya antara Kroasia ini pasti ngegulin kayaknya ya. Yakin gue kayaknya, feeling gue nih, so good gue nih, Kroasia ngegulin gitu ya. Entah 1 gitu, bisa 2. Ini siapapun bebas guys. Jadi itu prediksi gue. Gimana menurut teman-teman semua? Silakan teman-teman punya analisis sendiri, punya feeling sendiri gitu kan. Bisa sama, bisa beda, nggak ada yang maksa gitu ya. Resiko ya tanggung kalian semua gitu. Gue nggak nyuruh-nyuruh apapun di sini. Gue cuma nyeritain bola pakai data guys. Itu aja jadinya. Sesimpel itu kalau nonton konten gue ya. Jadi teman-teman silakan kalau misalkan mau ngikut kata gue, monggo gitu kan, gak maksud, tetapi jangan sampai tergolong kaum nomor 3 yang menang diam-diam aja kalau kau marah. Nah itu guys ya, pokoknya seru lah ya, kita nikmatin aja semuanya nih ya, gitu aja guys. So karena gue mau rekaman pertandingan antara Belanda melawan Argentina, langsung kita ngebut gas. Nah oke guys, nuhun, terima kasih, rapapau, dadah.